Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini perawat Solihin Pratama dari Sekitar Kesada Semarang. Kebetulan di sini saya ingin melakukan pengkajian eh, pada Bapak terkait tentang aspek keluarga ataupun keperawatan keluarga, yang dimana di sini nanti saya akan melakukan pengkajian terkait tentang apakah ada penyakit dari keluarga Bapak atau tidak. Mungkin nanti untuk pekerjaan ini saya minta waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Gimana, diizinkan Pak? Diizinkan. Oke. Baik Pak, kita mulai saja ya. Di dalam keluarga di sini yang sebagai kepala keluarga sendiri kan Bapak sendiri gitu kan. Namanya siapa Pak? Nama saya Salehuddin. Iya, nama. Alamatnya? Nama saya Salehuddin, alamat Dusun Anta-Anta, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Usianya berapa Pak? 50 tahun. Untuk pekerjaan sendiri Bapak sekarang kerjaannya apa? Alhamdulillah, pekerjaan saya setiap hari adalah petani atau buruh tani. Untuk pendidikan sekarang sampai berapa Pak? Pendidikan terakhir saya adalah SMA. Baik, selanjutnya di sini saya akan menanyakan terkait tentang isi daripada keluarga Bapak. Di keluarga Bapak itu ada siapa saja sih Pak? Ya, ada saya sendiri dan ibu, istri saya sendiri dan anak. Dan ada juga cucu. Oh iya. Untuk istrinya namanya siapa Pak? Nama istri saya Sudi Hikmah. Usia? Yang usianya 48 tahun, pendidikan sama juga SMA. Untuk anaknya? Anaknya berapa Pak? Anak saya kebetulan alhamdulillah kita mengikuti aturan pemerintah itu 2. Oh iya. Selanjutnya mungkin saya menanyakan terkait tentang mungkin kegiatan-kegiatan Bapak di rumah, mungkin kerja rekreasi biasanya yang Bapak lakukan di rumah itu seperti apa? Kalau rekreasi di rumah itu biasanya alhamdulillah saya rutin menjalankan tiap pagi jalan-jalan di sekitar rumah. Sambil setelah itu sambil berolahraga di rumah ataupun di halaman tempat. Di sini juga saya akan menanyakan terkait apakah di antara keluarga Bapak ada yang memiliki masalah kesehatan? Ada, saya sendiri. Terus itu apa Pak? Hipertensi. Oh, Itu yang ada pada diri saya sendiri. biasanya yang sering Bapak rasakan pas hipertensi itu seperti apa? Ya, pusing, kadang-kadang juga lemah sebagainya, itu yang saya rasakan. Biasanya skala nyeri yang Bapak rasakan pas pusing itu kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 berapa? Ya, sekitar 7. Biasanya Bapak kalau pas lagi pusing hipertensi yang dilakukan itu seperti apa? Istirahat itu. Ya, istirahat yang cukup saya lakukan. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan menanyakan terkait tentang karakteristik daripada rumah Bapak itu, bisa dikasih tahu nggak Pak seperti apa gitu? Alhamdulillah rumah saya sendiri sederhana, ada 2 kamar dan kebetulan ada 2 ruangan, dan di ruangan itu juga ada toilet ataupun WC, ada bikin WC 1, di luar 1. Untuk setiap harinya itu rutin dibersihkan nggak Pak? Alhamdulillah itu sangat jati kita perhatikan, karena kaitannya dengan toilet itu tiap hari kita bersihkan. Kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang ibunya sendiri. Oh, baik. Baik Pak, mungkin selanjutnya untuk beberapa pertanyaan mungkin cukup di situ. Selanjutnya mungkin saya bisa melakukan tensi Bapak gitu. Terima kasih.
Baik Bapak, di sini untuk tekanan darahnya tersendiri 140/85. Jadi termasuk agak tinggi ya Pak. Jadi termasuk hipertensi darah tinggi gitu. Mungkin untuk pengkajian hari ini sampai di sini saja Pak. Untuk kegiatan besok mungkin saya akan kembali melakukan kegiatan untuk mengimplementasi terkait tentang hipertensi. Terima kasih. Di sini berdasarkan kontrak waktu yang kemarin, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tentang hipertensi. Nanti untuk waktunya mungkin sekitar 10-15 menit. Nanti Bapak kalau mau bertanya silakan bertanya, kami persilahkan. Untuk selanjutnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tentang hipertensi itu tersendiri. Berdasarkan kemarin ada beberapa riwayat dari keluarga Bapak yang ada hipertensi, jadi bisa kita di sini melakukan tindakan biar untuk melakukan pencegahan. Baik, jadi adapun untuk hipertensi itu sendiri di sini Pak adalah suatu kondisi ketika tekanan darah dinding arteri itu lebih tinggi gitu. Atau bisa dikatakan bahwa kisaran 140 lebih 140 ke atas gitu. Sedangkan untuk berapa faktor penyebab yang diakibatkan bisa terjadi hipertensi itu seperti biasanya sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi garam ataupun tinggi lemak, itu bisa menyebabkan hipertensi. Dan juga bisa juga gara-gara obesitas atau berat badan berlebih gitu. Dan juga kadang kurang berolahraga serta kurang melakukan aktivitas itu. Nah, untuk gejalanya tersendiri di sini adalah biasanya seperti yang kemarin Bapak jelaskan, yang rasakan seperti sakit kepala, masalah penglihatan, nyeri ataupun sesak napas. Jadi sebisanya kalau untuk hipertensi ini perbanyak mengkonsumsi air putih, kurangi makan makanan yang memiliki tingkat garam yang tinggi, serta kurangi alkohol gitu Pak. Mungkin ada yang mau Bapak tanyakan ataupun udah jelas? Alhamdulillah apa yang dijelaskan oleh Bapak kami sudah bisa pahami dan jelas. Ya baik, semoga apa yang kami jelaskan bisa diterapkan serta mampu mengurangi tingkat hipertensi. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk tindakan implementasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi di sini ada leaflet bisa dipelajari di rumah untuk mengetahui tentang hipertensi.